Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak konten nih. Terakhir aku konten itu kalau nggak salah sekitar 1,5 tahun yang lalu maybe ya. Yang aku inget nih terakhir aku konten ini nih. Nah di konten ini tuh aku ngerasain mual banget. Kayak mual yang pernah aku kenal dulu. Akhirnya gak lama dari situ aku tes pack, ternyata aku isi lagi dan sekarang aku udah menjadi mama aku. Banyak banget keseruan dan keripuhan yang terjadi huru-hara di muka bumi ini pemirsa ya. Tapi seru sih ya, tambah anak, tambah repot, tambah capek, tapi tambah seru juga. Nah di konten kali ini buatnya sih kita share ilmu ya. Mana repotnya punya dua anak kecil gitu ya, yang jaraknya berdekatan. Yang satu anak aku usianya 3 tahun, yang satu lagi sekarang 10 bulan. Jadi yang satu balita di bawah 5 tahun yang lagi super duper aktifnya gitu ya, lagi cerewet-cerewetnya, ngomong mulu, nanya mulu gitu, harus diladenin. Dan yang satu lagi bayi 10 bulannya, bentar lagi insya Allah bisa jalan. Jadi lagi explore banget nih, dia lihat apa aja, dia penasaran, dia pengen tahu, dia pengen pegang, dia pengen masukin ke mulut tuh rasanya kayak gimana. Nah itu super duar banget ya. Tapi alhamdulillah di sini aku masih dikelilingi support system yang sangat-sangat aku syukuri. Yang pertama udah pasti ya for my husband. Jadi suami aku itu tipikal suami yang lumayan dekat sama anak-anak. Jadi dia mau tuh ikut campur, ikut rempong gitu ya, bantu-bantu ngasuh. Dan apalagi aku juga masih tinggal di deket orang tua, jadi pasti sedikit banyaknya dapat bantuan juga dari sana ya, dari orang tua, bantu-bantu ngasuh, tuker job, bagi-bagi job gitu ya. Kalau kan di momen-momen misalkan contohnya ngasih si kecil, terus si tetehnya minta bikin susu, nanti ya teh tunggu beres dulu ya neneknya si dede gitu. Nah itu jujur li itu sedih banget. Jadi kayak ya Allah, anak gue masih kecil harus serba ngalah. Di sini aku mau sharing ke sana yang mungkin mengalami posisi aku gitu, punya anak, 2 anak kecil yang bener-bener sama-sama butuh perhatian, butuh kasih sayang. Sebenarnya menjadi ibu aja nih ya, menjadi ibu aja itu bener-bener PR yang nggak ada habisnya. Itu bener-bener kayak kerjaan itu nggak berhenti loh gitu. Ada lagi. Apalagi ditambah dengan punya keinginan gitu ya, buat sesuatu yang bermanfaat, punya keinginan untuk berbagi sama orang lain, punya keinginan untuk berpenghasilan dari rumah gitu ya. PR terbesar menjadi ibu 2 anak itu benar-benar dari segi time management. Kalau dulu punya 1 anak tuh masih bisa yang namanya bikin jadwal harian, masih bisa yang namanya di pikiran kita nih, oh iya jam segini aku mandiin anak, jam segini aku pegang ini, pegang kerja di RT, terus ntar jam segini aku pegang ini gitu, masih bisa bun, kayak gitu sumpah itu masih bisa. Tapi kalau misalkan udah 2 anak, apalagi anaknya kecil-kecil gitu ya, kalau istilah orang Sunda itu sundulan gitu, itu is totally random banget, nggak bisa yang namanya sesuai banget. Kalaupun kita bikin jadwal harian, maybe less than 50% that you can did it. Kadang tuh bukan nggak bisa atau bukan nggak pengen, mungkin ya ada yang bener-bener manfaatin banget sama yang namanya waktu, tiap menit, tiap detiknya. Tapi kalau kita udah bahas soal rutinitas seorang ibu, dari mandiin, nyebokin, gendong-gendong, kalau lagi tantrum kita diemin, dan itu tidak mudah. Yang pengen nih melaksanain banyak hal yang bermanfaat, kayak bikin konten, edit konten, or post our business, or run anything that we wanted. Tapi ternyata badan udah lelah, udah kayaknya udah ngantuk duluan. Seorang ibu itu bukan karena dia males atau karena dia kayak kerjaan rumah tangga nih banyak gitu ya, cucian piring berantakan ibu nih ya, terus masak belum, suami udah lapar, udah ya go food aja. Karena sebenarnya bukannya males, tapi memang we left all of our energy for kids. Jadi bener-bener kita abisin semua energi kita tuh buat ngurus anak ya. Apalagi buat yang punya anak lebih dari 2, aku aja kayaknya 2 udah geleng-geleng kepala, udah kadang nggak waras gitu ya, teriak-teriak sendiri gitu ya. Aduh pokoknya kayak gitu deh. Pasti banyak banget ujian kesabarannya. Tips dari aku nih buat kalian pengen banget berkarya gitu ya. Jadi berkarir juga nggak harus di luar rumah dong ya sis. Tips yang pertama dari aku, kita tuh harus udah hafal banget sama jadwalnya anak kita. Setiap jadwal dia ngantuk, jadwal dia pengen main nih, sometimes dia pada rewel atau pada nangis tuh pengen diajak main keluar gitu kan, nggak mau di dalam rumah. Ada jadwalnya karena dia pengen diajak ngobrol, pengen diajak main bareng gitu kan. Meskipun yang akan terjadi itu bener-bener random banget, tapi seenggaknya kita udah antisipasi
soal waktu. Aku langsung kasih contoh aja ya ke anakku. Contoh anakku yang besar itu dia bangun itu siang, jam 8 kurang lebih. Tapi anakku yang kecil dia jam 4 subuh itu udah bangun. Kalau misalkan kita udah tahu nih jadwalnya anak bangun, yang kecil nih bangun subuh ya. Aku biasanya itu nyiasatinnya posting-posting dulu sambil mantau si anak yang kecil kemana-mana karena belum jadwalnya sarapan juga gitu kan. Kita mau ngelakuin hal lain juga kadang nggak bisa kalau misalkan sambil jagain anak, mantengin anak gitu. Jadi aku posting itu karena aku jualan di WhatsApp nih, jualan di Instagram, Facebook gitu ya, di sosmed. Aku posting dulu nih, hari ini aku mau post apa, 2-3 produk, berikut testimoni-testimoninya. Aku posting mungkin sekitar 5 story pagi itu gitu ya. Setelah itu aku sambil mantengin anak, itu sambil nunggu pagi, aku siapin dia sarapan, ngerjain kerjaan rumah yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang bisa dikerjain sambil nemenin anak main gitu. Kayak misalkan lipatin baju, beres-beres kasur gitu ya, bangun tidur, terus beres-beres barang yang remeh-remeh gitu lah, apa barang jualan aku lihat-liatin, aku lap-lapin, aku up-upin gitu kan, aku rapi-rapihin gitu jajarannya sesuai susunan gitu. Jadi yang ngerjain bener-bener hal yang bener-bener sepele. Kalau nyuci piring, nyuci baju yang berat-berat gitu, masak itu enggak gitu. Nanti udah merangkak pagi jam 6-an aku mandiin si kecil, aku nyuapin si kecil. Si yang besar ini belum bangun. Biasanya si kecil tuh kalau udah mandi, makan, sarapan, diajak main gitu ya. Sebentar, aku biasanya ngajak main aja sambil bawa handphone, sambil liatin story orang lain gitu kan. Karena habis itu biasanya si kecil nggak lama tuh tidur lagi. Kalau si kecil tidur dalam keadaan yang besar belum bangun, aku langsung mandi. Aku mandi, beres mandi. Kalau si besar belum bangun, pokoknya selama si yang besar belum bangun, aku kerjain kerjaan berat. Kayak misalkan cuci piring ya, kayak misalkan apa nih, giling cucian baju gitu. Terus kerjaan-kerjaan lain deh ya, packing. Nah itu packing tuh, kalau misalkan pagi udah aku input orderan di Shopee aku, atau orderan dari WhatsApp yang masuk malam-malam gitu, yang masuk semalam sore kekirimnya besok, itu aku apa nih yang bisa dikerjain, apa nih gitu. Kerjaan fisik yang butuh aku itu bener-bener fisik, tenaga, raga, semuanya badan ke situ. Itu aku kerjain. Si kecil bangun lagi nih gengs, jam 10-an. Yang besar juga bangun. Itu aku ngajak main di depan rumah, main masakan, main apa, mereka biarin deh, aku bebasin ngacak-ngacak mainan seacak-acak sesuka hati mereka. Nah sambil jagain, ya itu dia, aku posting-posting lagi, japri-japri lagi, aku jalanin lagi bisnis aku. Kesempatan momen-momen kalau misalkan si kecil lagi dipegang kakek atau neneknya diajak main, itu aku manfaatin banget buat konten TikTok, bikin konten YouTube, atau bikin konten review ya, review produk jualan aku di IG. Random banget, si yang besar bisa bangun kapan aja, atau si yang kecil juga bisa jadi sering banget terjadi, dia habis makan, habis main tetap nggak tidur itu sering. Jadi benar-benar memfleksibelkan diri apa yang bisa dikerjain saat kita butuh seluruh fisik kita buat fokus ke situ, dan apa-apa yang dikerjain cukup misalkan pakai tangan doang sama mata gitu. Kayak misalkan aku lagi ngasih si kecil, aku bisa kan tuh sambil posting. Nah solusinya nih buat mami-mami di luar sana yang pengen banget aktif di sosmed, pengen banget menghasilkan dari rumah, tapi contohnya misalkan merantau, nggak punya bantuan orang lain, kita tetap kok bisa. Meskipun kita nggak ada yang bantu, karena waktu aku waktu aku punya anak satu gitu ya, itu dari 3 sampai 11 bulan kurang lebih, itu aku merantau, belum terlalu jauh sama orang tua, tapi aku misah gitu dari orang tua, ngasuh anak sendiri. Sedangkan suami aku kerjanya itu berangkat pagi, pulang tengah malam. Jadi bener-bener itu the whole time aku bener-bener jagain anak. Tapi aku bisa tuh bikin review tipis-tipis produk, bikin konten-konten tipis-tipis gitu, meskipun tidak seaktif sekarang gitu. Jadi emang sih ya, support system itu pasti bantu kita banget buat kita tetap aktif, buat kita tetap ngejalanin segudang rutinitas. Tapi kalaupun kita bener-bener repot banget ngurus anak sendiri, pasti kok teman-teman ada momen-momen dimana kita bisa megang hal lain. Kayak yang tadinya kita si anak, misalkan kita punya 2 anak tanpa bantuan orang tua, si anak yang kecil lagi bobo, anak yang besar udah lumayan besar lagi main anteng sendiri, yang biasanya kita manfaatin buat sekedar selonjoran, lihat gadget, lihat story orang lain, kita harus bener-bener ayo bergerak gitu ya, ayo touch up dikit-dikit biar agak segeran, minimal lipstick, ayo bikin konten apa aja kek gitu. Meskipun misalkan kita nggak bisa bikin konten yang durasinya panjang atau yang konten yang penuh pemikiran dan segala macam, kita bikin konten-konten yang humor-humor, bercanda-bercanda yang sekali tag langsung jadi, kayak gitu aja. Teman-teman di sana, di luar sana, buat mama-mama muda buat mama-mama muda yang pengen banget punya karir di rumah, pengen banget bisa tetap aktif, kita bisa kalau kita mau. Selama kita mau, kita pasti punya jalan dan punya waktu untuk ngerjainnya. Oke? Jadi tetap semangat buat semua mama. Thank you for watching. Assalamualaikum.